Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Brigita Eveliniandi dari kelompok 7 Pramabim Mabim. Nah, selama menjadi mahasiswa baru FPUAJ, aku sudah menjalani 3 Mabim. Nah, di Mabim 2 kemarin, aku sudah menjalani tugas, yaitu tugas wawancara senior dan juga teman-teman seangkatan. Nah, apa aja sih insight yang aku dapetin selama tugas wawancara kemarin? Nah, yang pertama dari para senior itu menjelaskan bagaimana sih gambaran perkuliahan di FPUAJ. Jadinya aku merasa tidak takut lagi atau overthinking di perkuliahan FPUAJ ini. Mereka menjelaskan bahwa lingkungan kampusnya baik dan juga teman-teman dan senior-seniornya juga baik banget. Lalu yang kedua itu mereka menjelaskan bahwa kita harus mencari relasi yang baik. Nah, dengan relasi yang baik ini, jadi kita tidak merasa keteteran di dalam perkuliahan. Dan juga yang ketiga, kita tidak harus aktif dalam bidang akademis saja, tapi di bidang non-akademis juga, seperti mengikuti Ormawa ataupun UKM-UKM yang telah disediakan oleh pihak kampus. Nah, kalau misalkan insight dari teman-teman seangkatan, aku mendapatkan insight-nya itu dari bagaimana cara mereka mengatasi kekhawatiran mereka sendiri. Misalkan ada yang merasa kekhawatirannya itu mengenai relasi. Nah, mereka memberikan solusi seperti harus lebih percaya diri, lalu harus lebih memperbanyak relasi lagi, dan harus menunjukkan bahwa mereka itu tidak malu untuk mencari teman-teman yang baru. Lalu mereka juga ada solusi untuk harus lebih rajin belajar untuk tidak tertinggal materi-materi di FPUAJ ini. Selanjutnya aku mau bahas tips and trick apa saja yang aku dapetin dari tugas wawancara kemarin. Nah, yang pertama itu, aku sadar bahwa time management itu sangat penting banget di perkuliahan ini. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu kita dengan baik, maka kita bakal keteteran banget nanti di perkuliahan. Lalu yang kedua itu, pastinya mencari relasi yang baik. Yang ketiga, kita juga harus belajar untuk bertanggung jawab dan juga mandiri atas apa yang sudah kita perbuat. Seperti misalnya kita masuk UKM. Nah, kita itu tidak boleh ketinggalan materi pembelajaran juga. Jadi, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih. Nah, selanjutnya aku mau bahas kenapa sih etika dan etiket itu sangat penting. Jadi, etika dan etiket ini merupakan nilai-nilai moral dasar yang harus dipegang oleh setiap individu. Nah, etika dan etiket ini itu berlaku di segala kondisi, maupun di lingkungan kita ataupun lingkungan sosial. Lalu, etika dan etiket ini itu menurut aku penting banget untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya itu 4 magic words. Tolong, permisi, maaf, dan terima kasih. Menurut aku itu merupakan hal-hal yang harus kita tanamkan sejak dini banget. Lalu yang terakhir, apa aja sih etika dan etiket yang berlaku di FPUAJ ini? Yang pertama, itu menyapa dosen itu dengan mas atau mbak. Karena itu merupakan salah satu tradisi FPUAJ dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Lalu yang kedua, yang pastinya kita harus berpakaian sopan. Seperti contoh ini. Lalu yang ketiga yaitu mengucapkan 4 magic words. Yang tadi aku sudah jelaskan, yaitu permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Yang berikutnya adalah aktif di dalam kelas. Dengan aktif di dalam kelas, berarti kita menghargai dosen tersebut. Apabila dosen ada bertanya, maka kita akan menjawab. Yang poin yang paling terakhir dan yang paling penting menurut aku adalah itu kita harus saling menghargai antara dosen, mahasiswa, dan juga senior-senior yang lainnya. Itu kita harus saling menghargai agar menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan juga oke untuk kita semua.